Waalaikumsalam, Prof. Dokter Hadi, saya bisa share ya, Ya, share bisa. Sudah ada saya 6 jadikan PowerPoint co-host. aja. Sudah jadikan co-host. Sudah, Prof. Monggo, Prof. Sudah ya, Sudah, Prof. belum kelihatan ya. Sudah, Prof. Silakan, Prof. Sudah kelihatan, Prof. Sudah kelihatan sekarang. Sudah. Ya, jadi ini saya mau memberikan beberapa data yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Minaldi, dan saya ambil ini datanya dari bukunya KKI, dari bukunya yang disusun Prof. Minaldi itu. Jadi ini mau menggambarkan beberapa gambaran yang menunjukkan bahwa kolegium itu tidak mungkin diambil oleh Kementerian Kesehatan. Dan ini slide-nya saya buat dalam bahasa Inggris karena saya siapkan ini hanya sebagian slide. Saya siapkan untuk diskusi dengan ACGME, Badan Akreditasi Amerika yang diminta oleh Menteri Kesehatan untuk akreditasi rumah sakit yang melakukan pendidikan dokter spesialis dan spesialis. Jadi ini sebagian slide yang mau menunjukkan bahwa kolegium tidak mungkin diambil Kementerian Kesehatan. Nah, ini tadi adalah kelihatannya di sini tadi bagaimana pengembangan dokter spesialis. Pada tahun 78, Profesor Marifin Hussein dan Samsu Hidayat membuat konsensus dan membentuk untuk sistem medical specialist training di Indonesia. Dan di sini bersama dengan Prof. Marifin dan Prof. Samsu, ini kan CMS ya. Dulunya CAS, dulunya CMS, terus menjadi CAS. Nah, ini anggota dari program pengembangan dokter spesialis, pendidikan dokter spesialis. Dulu memang singkatannya PPDS. Kalau PPDS sekarang mungkin salah, jadi dikira Pusat Pendidikan Dokter Spesialis, tapi ini adalah program pengembangan. Anggotanya ditambah dari asosiasi profesi, dari spesialis, dari senior, dan sebagainya. Kemudian dari kelompok medical specialist program grup ini dan atau PPDS bersama dengan Prof. Samsu dan Prof. Arifin disusun konsensus yang mencakup tentang bagaimana melaksanakan training spesialis seperti sistem, proses, quality improvement, faculty, resources, training, dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana istilah kolegium ini datang? Sebenarnya kolegium itu istilahnya datang diperkenalkan oleh Muktamar Ahli Bedah Indonesia, MABI, di Semarang tahun 76. Jadi istilah itu diperkenalkan di dalam Muktamar Ahli Bedah Indonesia tahun 76. Dan kemudian diusulkan di dalam Kongres MABI yang berikutnya dan disahkan di Medan tahun 78. Jadi Kolegium Bedah Indonesia disahkan di Kongres MABI Muktamar Ahli Bedah Indonesia di Medan tahun 78. Idenya sudah disampaikan tahun 76 sebelumnya. Kelihatan gede ya, Dokter Adik? Ya, kelihatan, Prof. Ya. Nah, jadi ini kemudian bagaimana kolegium dibentuk. Nah, kolegium ini kemudian disahkan oleh MABI tahun 78 dan Medical Special Training Development Team ini ada dulu timnya Samsu Hidayat, Saifullah Karyo Manggolo, Dasnan Ismail. Jadi dari bedah, kebidanan, anak, dan penyakit dalam. Ini dulu istilahnya 4 besar. Dan MSTD tim ini diawali oleh CMS tahun 78. Dan kemudian istilah kolegium diperkenalkan oleh MSTD, Medical Specialty Training Development atau PPDS, ke seluruh asosiasi di tahun 78. Dan kemudian istilah kolegium diterima oleh semua asosiasi karena mereka merasa bahwa harus ada satu badan yang formal yang mendukung dan mengatur training dan pengembangan spesialis di Indonesia. Nah, kolegium itu fungsinya apa? Intinya adalah fungsi yang penting.
menentukan standar education dan training, melakukan atau melaksanakan National Board of Examination, mengeluarkan sertifikat kompetensi, memonitor dan evaluasi studi program, membantu proses quality improvement di studi program, mengembangkan program untuk maintenance of competence, dan juga bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Dan ini adalah fungsinya. Dan strukturnya ini yang kemudian tidak akan bisa diambil oleh Kemkes. Ada ketua, ada sekretaris, ada komisi kurikulum dan kualitas, ada komisi assessment dan NPOE, ada komisi hubungan internasional dan collaboration, training, certification, adaptasi, dan distribution. Nah ini anggotanya begini kolegium. KPS, program director, sekretaris program, wakil dari profesi, profesor, dan ahli yang diakui atau yang diterima oleh profesi, asosiasi profesi. Mereka orang-orang yang harus aktif dalam program training, program pendidikan spesialis, masa lalu atau sekarang, merupakan role model yang baik, sehat, bersedia berkeliling ke Indonesia, dan komitmen dengan quality improvement dan mutakhir ilmunya. Ini adalah anggota kolegium, tiap-tiap kolegium kira-kira 15-40. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, mereka kemudian menjadi asesor untuk menilai program pendidikan itu. Saya rasa sudah cukup, Dr. Adi ini. Ya, ya, Prof. Iya. Ya, terima kasih, Prof. Jadi program pembentukan kolegium dan bagaimana kolegium tidak mungkin diambil oleh Kemkes. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Hermadi Kalim. Prof. Johansyah ada tanggapan? Eh, masih di mute, di Prof. Izin, Prof. Masih di mute, Prof. Unmute, Prof. Oh Izin. iya, 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 iya. Maaf ya, Prof. Ya, memang saya sendiri ikut itu dalam apa eh, mengalami ya, ikut serta, ikut hadir begitu pada waktu pembentukan CAS, pembentukan kolegium, ya. Berarti saya ikut mengikuti itu. Apa yang dikatakan tadi benar. Terima kasih. Ya.